Ya, pemirsa, tidak untuk ditiru, bukannya menjauhi lokasi demo yang kian memanas, warga dan para pengendara justru berbondong-bondong datang ke depan gedung DPRD Jawa Barat demi menonton aksi demo. Bukannya menghindari lokasi demo, warga dan para pengendara yang melintas justru memarkirkan kendaraannya untuk menonton aksi massa bakar ban di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Padahal saat itu, selain membakar ban, massa aksi melemparkan batu petasan hingga bom molotov ke arah gedung DPRD. Aksi ini pun terbilang berbahaya, namun warga sengaja datang ke lokasi hanya sekedar penasaran. Gimana? Penasaran. Kenapa penasaran? Ya soalnya di sini ramai ya, udah ikut orang-orang bisa jalan ke sini ya udah pengen lihat. Iya sih anarkis, tapi sebaiknya mah jangan sampai fasilitas umum juga. Warga diimbau agar tidak mendekati area massa aksi, mengingat aksi massa kian anarkis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Pagi, pemirsa. Situasi di kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jawa Barat berangsur kondusif dan aman pasca kericuhan yang terjadi pada Senin malam. Ya, menurut Polda Jabar, kericuhan dipicu aksi provokasi sekelompok orang yang diduga adalah anarko. Kericuhan melanda kawasan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Kejadian bermula saat aparat melakukan patroli untuk memelihara Kamtipnas, namun menemukan tumpukan batu dan kayu di kawasan itu. Tidak hanya itu, aparat juga bertemu massa yang diduga anarko dengan berpakaian hitam. Saat petugas berupaya mengamankan lokasi, massa diduga anarko memprovokasi dengan memblokade jalan hingga menyerang tim patroli. Petugas kemudian menembakkan gas air mata di lokasi, namun menurut Polda Jawa Barat, gas air mata tertiup angin hingga memasuki area kampus. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil antis brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Kini situasi di Unisba dan Unpas Bandung telah kembali kondusif tanpa ada pengamanan khusus. Meski demikian, pihak keamanan kampus Unpas mengaku menemukan sekitar lebih dari 40 bekas selongsong gas air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung, Kamal Rahmatullah, menyayangkan insiden yang terjadi di area kampus Unisba. Menurutnya, kampus seharusnya menjadi wilayah steril dari aparat bersenjata. Insiden ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dan Pemirsa, polisi menangkap Del Pedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru. Del Pedro ditangkap lantaran diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkis saat demonstrasi berlangsung. Buntut aksi anarkistis saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, polisi menggelar patroli besar dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, sebagai tersangka. Del Pedro Marhaen diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis yang berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum saat aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta. Polisi mengklaim Del Pedro melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar dan anak-anak. Polisi juga menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa yang digelar pada 25 Agustus 2025 yang lalu. Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan,
hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Sementara itu, kuasa hukum Del Pedro menyebut prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai aturan. Tanpa proses pemanggilan dan pemeriksaan, polisi disebut langsung menjemput paksa Del Pedro dan menetapkan sebagai tersangka. Dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Kalau memang kita mau masuk sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross-check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper. Hasil dari diskusi Prabowo dengan sejumlah... Del Pedro Marhain saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Dengan latar belakang di bidang hukum dan ilmu politik, Del Pedro mengawali karirnya di bidang advokasi dan penelitian. Ia pernah menjadi peneliti di Lokataru Law and Human Rights. Ia juga pernah menjadi program asisten di Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Del Pedro juga sempat diamankan Polda Metro Jaya saat unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di gedung DPR pada tahun 2024 yang lalu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan rakyat. Di antaranya ada 7 tuntutan yang diminta pengunjuk rasa yang harus secepatnya dilaksanakan pemerintah pekan ini juga. Di antaranya, 1. Bentuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan. Dan yang kedua, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Ketiga, hentikan kekerasan oleh kepolisian. Dan 4, bekukan kenaikan gaji tunjangan DPR. Berikutnya yang kelima, DPR harus libatkan diri dalam dialog publik. Keenam, upah layak untuk seluruh pekerja. Dan yang ketujuh, cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Sementara pemirsa, 3 tuntutan pengunjuk rasa harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sekarang, yaitu 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. 2. Reformasi perpajakan yang lebih adil. 3. Sahkan UU perampasan aset koruptor. Polisi melakukan gelar perkara tertutup kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan. Gelar perkara menghadirkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM dan juga Kompolnas. Pemirsa, gelar perkara tertutup digelar dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Kompolnas dan juga Komnas HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota BRIMOB pada Kamis malam 28 Agustus 2025 lalu. Sejumlah berkas perkara kini sudah dilimpahkan ke pihak Barreskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nantinya hasil gelar perkara ini bisa menjadi dasar proses pidana terhadap 7 orang anggota BRIMOB yang terlibat dalam meninggalnya Afan Kurniawan. Pertama adalah di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, ya, termasuk juga apa yang didapatkan, ya, dalam kerangka persiapan sidang etik.
Dan memang tadi ya suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua ya juga dalam karena kami lihat ya kami lihat prosesnya, salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai. Pemirsa, Div Propampori menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Komnas HAM mencatat ada 11 korban meninggal akibat aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Para korban tersebut berasal dari sejumlah wilayah yakni Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari. Terkait dengan korban meninggal dunia, memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati Makassar, Saiful Akbar Makassar, M. Akbar Basri Makassar, Budi Haryadi Makassar, Rusmadiansyah Makassar, Sumari Solo, Reza Sendi Pratama Yogyakarta, Andika Lutfi Falah Jakarta, Iko Juliarto Junior Semarang, dan 1 lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas HAM. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tercatat demonstrasi berlangsung di 107 titik di 32 provinsi di Indonesia. Ya, kami mencatat di sini ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh. Yang kuning itu berlangsung relatif kondusif, yaitu di Sumatera Utara, untuk Sumatera, kemudian di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir atau ada kerusuhan yang baik dalam bentuk pengerusakan, pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif.
Rentetan demonstrasi di Indonesia mendapat perhatian global, termasuk dari kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Sementara Presiden Prabowo menyebut hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang dengan mengikuti sejumlah ketentuan. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB bereaksi terhadap kekerasan aparat di Indonesia saat berlangsungnya aksi protes di berbagai wilayah di tanah air beberapa hari belakangan. Melalui pernyataannya, PBB menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Sementara Presiden Prabowo menyebut hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang dengan mengikuti sejumlah ketentuan. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Sebelumnya, unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Jakarta. Dalam pelaksanaannya, terjadi sejumlah insiden termasuk yang menewaskan driver ojek online Afan Kurniawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sempat dijarah jam tangan mewah milik Ahmad Sahroni seharga 11 miliar rupiah dikembalikan pihak keluarga. Ya, sebelumnya jam tersebut diambil saat rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah. Yang punya satu ketahuan ini, part nomornya ini, part nomor. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Jam tangan diserahkan langsung kepada pihak Ahmad Sahroni, yakni Imamuddin, disaksikan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Orang tua remaja pengambil jam tangan yang namanya disamarkan sebagai kakak ini menyesal dan memohon maaf karena ketidaktahuan anaknya yang masih di bawah umur. Orang tua menyebut anaknya ikut-ikutan dalam aksi penjarahan yang terjadi pada rumah Sahroni pada Sabtu 30 Agustus lalu. Yang jelas itu banyak, dan dia waktu pada saat ada yang bawa barang segitu banyaknya, ada yang terjatuh dan ada yang orang sampai nggak bisa megang gitu itu barang, dan akhirnya dia ngambil itu barang itu dia hanya mendapatkan satu buah tasbih dan jam itu yang dia pikir harganya yang ya dia senang aja gitu dapat jam gitu, ternyata dari proses itu gitu loh, dapat jam, ternyata jam itu dan dilalanya ada pada saat itu dia juga seneng aja gitu, anak-anak sekarang itu lagi bikin vlogger dan ada di situ dia ditanyain kamu dapat apa gitu kan, kamu dapat apa, ternyata sampai viral itu karena ada yang bikin vlogger dan dia menyebutkan dapat jam, dia tuh nggak tahu Kak jam itu merek apa, jam itu nanti kedetek dengan harganya segitu fantastis gitu kan, jadinya dia tuh nggak nyangka seakan jadi seviral ini. Orang tua remaja tersebut juga mengaku usai mengetahui anaknya membawa pulang jam tangan Richard Mille Limited Edition senilai 11 miliar rupiah, pihaknya langsung berkomunikasi dengan RT dan RW setempat agar barang mewah itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, dari timnas senior skuad besutan Patrick Kluivert terus memantapkan strategi untuk menaklukkan Taiwan pada Liga FIFA Matchday 5 September mendatang. Ya, Kluivert dan skuad Garuda optimis menghadapi tantangan yang disiapkan Taiwan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Pemirsa, iNews hadir pada setiap kondisi dan juga situasi. Kami tidak diam dan menutup pintu informasi. Kami mengawal suara rakyat agar bisa memberi manfaat dan juga tetap bermartabat. Ya, pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir program iNews Sport Pagi bersama Fazila Khairunisa. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. Jelang laga FIFA Matchday melawan Taiwan, tim nasional Indonesia terus mematangkan strategi. Rasa optimis digaungkan sang pelatih Patrick Kluivert. Ia yakin skuad besutannya bisa menghadapi tantangan dari Taiwan. Selain itu, Kluivert memastikan pada sisa waktu yang ada ia akan terus memperkuat tim sembari mempelajari permainan lawan untuk memastikan kemenangan di laga ini. Training session to prepare well. We know how they're playing, so we can adapt our style to play as good as possible, and we have to start very fresh, and everybody's really motivated and focused to have a good result. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia siap memberikannya terbaik di hadapan pendukungnya di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 5 September mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dear Indonesia, mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Let's take care of each other. Mari kita saling jaga. Mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Terima kasih.